Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priscilia Mektarigan, NIM saya 21400-542. Saya pada hari ini akan mengerjakan tugas akhir semester, yaitu tugas dari mata kuliah Etika dan Profesi serta Tanggung Jawab, yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Haposan Sahalaraja Cinaga SHMH. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang film tersebut, kemudian saya akan menganalisa serta mengulas secara dari sudut pandang hukum dan perspektif dari penegakan kode etik profesi hukum itu sendiri. Nah, berikut akan saya sampaikan ulasan saya dari sudut pandang hukum maupun dari diri saya sendiri, apa sih yang saya tangkap dan saya dapatkan dalam film tersebut juga. Berikut adalah tayangannya. Nah, dalam film The Devil's Advocate yang dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Kevin Lomax dan Al Pacino sebagai John Milton, itu adalah gambaran mengenai pertentangan antara dunia kejahatan dan kebenaran. Nah, dalam cerita ini seorang pengacara bernama Kevin Lomax itu berambisi untuk tidak pernah terkalahkan dalam setiap kasus yang ditanganinya. Ia selalu memenangkan setiap perkara yang tentunya ia tangani. Nah, pada segmen pertama di film tersebut yang ditangani adalah kasus pelecehan seksual seorang guru matematika terhadap muridnya bernama Barbara. Pada kasus itu, sebenarnya si Lomax ini sudah tahu bahwa posisi kliennya ini sudah kalah. Mengapa? Karena memang si klien ini menunjukkan sikap aneh pada saat persidangan, seperti sedang mempraktekkan dirinya itu melakukan pelecehan tersebut. Melihat tingkah tersebut, karena si Lomax ini mementingkan popularitas dibandingkan dengan setiap fakta yang ada dalam persidangan, ia mengabaikan setiap fakta dalam persidangan demi reputasinya tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang advokat maupun pengacara, kita harus menjunjung tinggi fakta kebenaran dalam persidangan, karena merupakan suatu kode etik yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Dan itu juga merupakan menunjukkan kredibilitas dari organisasi sumpah advokat yang diperoleh oleh seseorang. Itu kalau di Indonesia. Nah, lanjut, dalam film ini dengan reputasi yang cukup baik, sebuah firma terkenal di New York bernama Milton Chadwick Watters berniat menyewa Lomax itu untuk bergabung di firma tersebut. Nah, langsung deh si Lomax ini terbang ke New York. Nah, pada saat ini, kasus pertama yang ditangani si Lomax itu selanjutnya adalah tentang pembunuhan domba. Dalam kasus ini, kliennya telah melanggar peraturan kesehatan dan menurutnya ia nggak bisa memenangkan kasus ini. Nah, dalam hal ini, Lomax tetap berusaha dengan ambisinya untuk merebut bahkan memberikan yang terbaik untuk kliennya. Seperti biasa, bahwa memang si Lomax ini adalah orang yang berambisius dalam berbagai hal, terutama ambisius untuk memenangkan suatu perkara dalam persidangan. Yang menarik dalam film ini adalah mengenai pengambilan ruang lingkup dunia pengacara. Setidaknya ada pertanyaan yang perlu kita pecahkan. Mengapa mengambil ruang lingkup dunia pengacara? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pengacara itu selalu akan membela kepentingan kliennya. Ia tidak memikirkan apakah klien tersebut bersalah atau tidak. Hal terpenting adalah bagaimana caranya agar pengacara tersebut bisa membela mati-matian agar dapat memenangkan suatu perkara tersebut. Tentu saja pembelaan seperti ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi setan. Dari segi sinematografis, kita bisa melihat bahwa dalam hal ini memang terkesan redup dan gelap dan menggambarkan sebuah dunia kegelapan. Seperti judulnya sendiri, yaitu The Devil's Advocate. Devils artinya setan, ya. Jadi memang film ini menggambarkan tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa setan itu tidak hanya lahir dalam bentuk fisik semata, tetapi juga menjelma menjadi sebuah perbuatan. Perbuatan tersebut bisa kita lakukan sebagai suatu profesi, seperti yang ada di film ini adalah sebagai pengacara. Baik, di Indonesia sendiri, Kode Etik Advokat Indonesia diprakarsai oleh KKKI yang disahkan dan ditetapkan oleh 7 organisasi profesi. Kode etik ini berlaku sebagai satu-satunya peraturan kode etik di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Advokat. Dalam bab 7 tentang ketentuan kode etik pasal 8 dan juga mengatur
dalam bab 7 tentang pelaksanaan kode etik. Nah, kode etik dari advokat sendiri diawasi dan diadili serta diperiksa oleh Dewan Kehormatan yang berwenang. Nah, Dewan Kehormatan Indonesia sendiri ada tingkat cabang dan juga pusat. Sehingga memang bila ada keganjalan yang dirasakan oleh klien dapat diadukan. Nah, itu saja beberapa ulasan serta perspektif hukum mengenai film The Devil's Advocate. Jadi dalam film tersebut memang unik karena menggambarkan dua sisi, posisi kebenaran dan juga posisi kesalahan. Jadi dalam hal ini kebenaran dan kejahatan memang suatu hal yang bertolak belakang dan berbeda. Sehingga The Devil's Advocate ini mau memberikan sudut pandang bahwa penjelmaan iblis itu tidak hanya dalam bentuk wujud tetapi juga dalam perilaku maupun perbuatan. Profesi seorang advokat atau pengacara bisa membawa malapetaka bagi orang tersebut, sehingga film ini mau mengkaji dan mau membuat bahwa sebuah profesi bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri, yang dimana orang yang justru membantu atau membela yang kebenaran justru membela orang-orang yang jahat atau yang salah. Sehingga dalam film ini mau menceritakan tentang penjelmaan iblis itu tidak hanya dalam bentuk wujud tetapi juga dalam perbuatan seperti profesi itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Priscilla Matarigan.